Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurmia pada pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kita kali ini kita akan membahas tentang listrik statis bagian yang keempat, yaitu tentang kapasitor dan rangkaian kapasitor. Oke. Nah, kita langsung saja pada materi kapasitor. Ya, apa itu kapasitor? Kapasitor merupakan alat elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan. Ya. Nah, kapasitor ini terdiri dari dua plat tipis seperti pada gambar di sini ya. Nah, sehingga karena di sini dilambangkan oleh dua plat tipis, maka lambang dari kapasitor sendiri adalah dua garis sejajar. Ya. Nah, untuk kapasitor tersebut juga banyak macamnya. Ada kapasitor keramik, ada kapasitor mika, kemudian ada kapasitor kertas. Kapasitor tersebut dibedakan dari bahan penyekat dari kapasitor tersebut ya. Kemudian ada juga kapasitor elektrolit ya. Pada kapasitor kita juga belajar tentang kapasitas kapasitor, yaitu kemampuan suatu kapasitor dalam menyimpan muatan. Berapa besar kapasitas suatu kapasitor? Kapasitas suatu kapasitor di sini sebanding dengan permitivitas dari bahan tersebut, kemudian sebanding dengan luas penampang dari kepingnya, kemudian berbanding terbalik dengan jarak antar dua keping. Nah, sini C-nya kapasitas kapasitor, satuannya farad, kemudian A-nya luas penampang, satuannya meter persegi, kemudian D-nya jarak antara dua keping, satuannya meter. Ini 0 permitivitas listrik di ruang hampa, yaitu 8,85 kali 10⁻⁻12 meter persegi per Newton kali kolom kuadrat. Kemudian ER di sini permitivitas listrik dari suatu bahan. Jadi kalau misalkan kapasitor keramik saya itu ada permitivitas listrik dari keramik tersebut berapa, itu adalah ER-nya. Nah, karena kapasitas kapasitor itu adalah kemampuan suatu kapasitor dalam menyimpan muatan. Nah, berapa banyaknya muatan yang dapat disimpan oleh kapasitor ini, maka banyaknya muatan yang dapat disimpan besarnya adalah C kapasitas kapasitor kali V. Jadi muatan yang disimpan itu sebanding dengan kapasitasnya dan sumber muatan itu sendiri ya. Oke, jadi ini adalah rumus pokoknya, ini Q sama dengan C kali V. Oke. Nah, sekarang materi yang kedua adalah rangkaian kapasitor. Pada rangkaian kapasitor ini identik dengan rangkaian resistor. Sama juga ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Nah, apa saja syaratnya? Kita perhatikan yang pertama di sini rangkaian seri. Rangkaian seri ini adalah rangkaian kapasitor yang disusun berjajar sama seperti hambatan seri ya. Nah, apa yang membedakannya di sini syaratnya kita lihat. Syarat dari rangkaian seri adalah yang pertama di sini V total itu adalah jumlah dari tegangan pada masing-masing kapasitor. Jadi V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Sementara muatan yang disimpan untuk masing-masing kapasitor yang disusun seri adalah sama besarnya. Ya. Nah, berapa kapasitas totalnya? Nah, kita hitung di sini dari V total sama dengan V1 plus V2 plus V3 dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan rumus tadi bahwa V sama dengan Q per C atau Q sama dengan C kali V, maka di sini V total sama dengan Q total per C total sama dengan Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 ditambah Q3 per C3 dan seterusnya. Nah, karena pada rangkaian seri di sini Q totalnya adalah sama dengan muatan yang disimpan pada masing-masing kapasitor, maka untuk mencari kapasitas pengganti seri atau C total seri sama dengan super C total sama dengan super C1 ditambah super C2 ditambah super 3 dan seterusnya. Itu untuk rangkaian seri. Nah,
ini sama dengan hambatan total pada rangkaian paralelnya. Kemudian yang kedua adalah rangkaian paralel, yaitu rangkaian kapasitor yang disusun secara bertingkat. Nah, ini cara mengerjakannya sama dengan rangkaian hambatan. Kita tidak bisa mengerjakan kalau di sini isinya tidak satu, jadi harus satu dulu untuk masing-masing tingkatan ya. Nah, syaratnya apa? Sama, jadi di sini kalau ada rangkaian paralel, muatan total itu adalah jumlah dari muatan yang disimpan oleh masing-masing kapasitor. Jadi Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 tambah Q3 dan seterusnya. Nah, untuk tegangan pada rangkaian paralel ini adalah sama. Nah, jadi sama, syaratnya sama seperti rangkaian hambatan ya. Cuman kapasitas totalnya saja yang kebalikannya gitu ya. Kita lihat bahwa Q total sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 dan seterusnya. Karena Q sama dengan C kali V, maka C1 P1 ditambah C2 P2 ditambah C3 P3 dan seterusnya. Nah, karena tegangan dari rangkaian paralel itu adalah sama, maka C total paralel sama dengan C1 plus C2 plus C3 dan seterusnya. Nah, ini adalah kebalikannya. Jadi kapasitas total paralel itu sama dengan rangkaian hambatan total seri. Untuk rangkaian kapasitor seri sama dengan rangkaian hambatan paralel ya. Nah, kemudian di sini C total adalah kapasitas kapasitor total satuannya farad. Oke. Nah, kapasitor itu menyimpan muatannya dalam bentuk energi. Nah, berapa energi yang disimpan dalam kapasitor? Misalnya adalah setengah CV kuadrat. Kita bisa mengubah rumus ini kalau kita menggunakan rumus dasar Q sama dengan C kali V. Ada 3 rumusan. Di sini V sama dengan setengah QV, atau di sini V sama dengan setengah Q kuadrat per C. Nah, kita penggunaannya kita sesuaikan dengan contoh soalnya, besaran yang diketahui pada soalnya ya. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini ada 6 kapasitor yang dirangkai campuran ya. Kemudian 6 kapasitor ini dihubungkan dengan tegangan 10 volt. Kita disuruh mencari berapa kapasitas totalnya. Kemudian B, berapa muatan yang disimpan oleh kapasitor, muatan total ya. Yang C, berapa muatan yang disimpan pada kapasitor C5. C5 ada di sini. Kemudian yang D, berapa energi yang disimpan pada C3. Oke, perhatikan penyelesaiannya di sini. Yang pertama adalah kita mencari kapasitas totalnya. Kalau kapasitas total berarti di sini kita mencari mana ya yang paralel. Yang paralel. Nah, kita periksa di sini ada 3 tingkatan. Apakah masing-masing tingkatan isinya 1? Di sini tingkat 1 ada 2 kapasitor, tingkat 2 ada 1, tingkat 3 ada 2 kapasitor. Jadi kita tidak bisa mengerjakan secara paralel langsung ya. Nah, maka yang pertama kita jadikan 1 dulu untuk yang tingkat 1 dan tingkat 3. Maka di sini kita serikan. Ini seri 1, yang ini juga kita serikan. Di sini seri 2. Kita hitung besarnya. Untuk yang seri 1 di sini 1 CS1 sama dengan 1 C1 plus C2 per 1 per C1 plus 1 per C2 ya, sama dengan 3/6, maka C1 hasilnya 2 farad. Untuk 1 CS2 sama dengan 1 C4 plus 1 C5, hasilnya 1 CS2 sama dengan 3/12, maka CS2 nya adalah 4 farad. Nah, rangkaian ini kemudian menjadi bagaimana? Saya potong aja ya untuk rangkaiannya. Di sini menjadi CS1, C3, CS2 adalah rangkaian paralel, kemudian dihubungkan seri dengan C6. Nah, ini kita langsung mengerjakan. Di sini paralel karena masing-masing tingkat sudah isinya 1. Karena paralel kita langsung jumlahkan saja. Berarti 2 plus 4 plus 4 sama dengan 10 farad. Oke, ini adalah yang paralel. Nah, dari paralel ini maka gambar berubah menjadi C paralel seri dengan C6. Maka di
seri, maka C totalnya untuk rangkaian adalah 1/C total seri sama dengan 1/C P ditambah 1/C 6. Hasilnya adalah 5/30 sama dengan 6 farad. Oke, ini untuk kapasitas kapasitor. Saya yakin kalian pasti bisa mengerjakan karena sama dengan rangkaian hambatan. Oke ya, kita lanjut untuk poin yang kedua, yaitu muatan total yang disimpan oleh kapasitor. Kita punya totalnya di sini adalah 6 farad, kemudian dihubungkan dengan tegangan 10 volt. Kita menggunakan rumus di sini Q total sama dengan C kali V. Kalau Q-nya total, C total, V total. C totalnya adalah 6, V-nya 10, berarti 60 kolom. Jadi muatan yang disimpan pada kapasitor di sini totalnya adalah 60 kolom. Ya. Untuk yang C, berapa muatan yang disimpan pada C5? Oke, C5 letaknya di mana? C5 kita lihat kembali. Nah, di sini C5 ada di sini di CS2. C5 ada di CS2 ya. Nah, CS2 ada 4 farad. Oke, sehingga ada di paralel. Kita mencari tegangan pada paralel dulu. Kalau tegangan pada paralel itu sudah ketemu, maka kita bisa menemukan tegangan pada C5, CS2 ya, CS2. Habis itu mencari muatan pada C5. Oke, kita mencari tegangan pada C paralel dulu. Nah, untuk C paralel di sini tegangannya berapa? Karena di sini seri C paralel dengan C6, maka muatan yang disimpan pada C paralel sama dengan muatan yang disimpan pada C6 sama dengan muatan totalnya, yaitu sama dengan 60 kolom, sama dengan muatan totalnya. Sehingga tegangannya kita bisa mencari di sini untuk tegangan daripada C paralel adalah Qp per Cp. Berarti Qp-nya adalah 60, Cp-nya 10, maka sama dengan 6 volt. Sehingga kalau 6 volt di sini karena rangkaiannya paralel berarti tegangannya sama, begitu ya. Tegangan paralelnya 6 volt berarti tegangan pada CS1 juga 6 volt, C3 juga 6 volt, kemudian tegangan pada CS2 juga 6 volt. Oke, dari sini kita bisa menghitung berapa muatan yang disimpan pada masing-masing kapasitor ini ya. Muatan untuk CS2 berarti CS2 kali V paralel, berarti CS2 nya 4, di sini ya kali 6 24. Untuk C3 di sini C3 berarti Q3 ya, muatan yang disimpan pada C3 berarti Q3 sama dengan C3 kali V paralel, berarti 4 kali 6 berarti 24. Kemudian CS1, nah CS1 berarti di sini QS1 sama dengan CS1 kali PP, berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Oke, sekarang berapa muatan yang disimpan pada C5? Karena C5 ada di CS2 ya, seri dengan C4, maka nah di sini C4 dengan C5 seri, maka muatan yang disimpan pada C4 sama dengan muatan yang disimpan pada C5 sama dengan muatan yang disimpan pada CS2. Nah, sini ya, sama dengan berapa? Berarti sama dengan 24 kolom. Oke. Nah, untuk yang terakhir di sini poin D, berapa energi yang disimpan pada C3? Untuk C3 itu C yang tengah itu tadi ya. Nah, ini C3. Nah, untuk Q3-nya di sini adalah 24. Sehingga kita bisa langsung menghitung W3 sama dengan Q3 kuadrat per 2C3. 24 kuadrat kali 2 dibagi 2 kali 4. 24 kali 24, 2 kali 4 adalah 8. Ini dicoret-coret. Nah, ini 3 kali 24 adalah 72 Joule. Nah, ini adalah
contoh dari soal kapasitor. Nah, selanjutnya untuk tugasnya kalian bisa lihat pada deskripsi pada video ini ya. Mungkin ini yang bisa saya berikan pada materi listrik statis bagian yang keempat, kapasitor dan rangkaian kapasitor. Nah, jika kalian belum memahaminya, kalian bisa mengulangi dari depan ya sampai berulang-ulang sehingga kalian bisa memahami materi ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.